635. Tabrakan antara yang kuat. Gelombang demi gelombang suara angin yang deras memotong langit yang jauh. Sekelompok besar titik-titik hitam kecil dengan cepat muncul sebelum akhirnya berubah menjadi banyak sosok manusia yang bergegas melewatinya. Angin yang menekan yang tercipta dari kecepatan tinggi menyebabkan banyak selokan seperti bekas luka muncul di dalam lautan pepohonan di pegunungan di bawah. Selain itu, aura yang dipancarkan dari sejumlah besar ahli menyebabkan semua binatang ajaib di pegunungan ini merintih pelan ketakutan. Bahkan beberapa dari magical beast berperingkat tinggi yang kuat tidak berani terlalu aktif pada saat ini. Karena memiliki kecerdasan yang samar, mereka jelas tahu bahwa aura sebesar itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pegunungan. Kami akan mencapai markas Aliansi Hitam, Kota Feng. Semuanya, hati-hati! Suara tua tiba-tiba terdengar di samping telinga semua orang saat mereka terbang di langit. Hati-hati! Kota Feng saat ini adalah kota di mana Aliansi Hitam memiliki pertahanan paling ketat. Kami telah bertukar pukulan dengan mereka beberapa kali selama 2 tahun ini. Tatapan Xiao yang sedang melihat ke arah tepi pegunungan ketika sosok manusia segera melintas di sampingnya. Sosok Su Qian muncul sebelum mengingatkan yang pertama. Iya, memang ada cukup banyak orang kuat di dalam kota. Saya bisa merasakan bahwa aura ini tampaknya cukup akrab. Sepertinya, kebanyakan dari mereka adalah mereka yang berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan jumlah ahli di dalam kota lebih jelas daripada Su Qian. Su Qian tidak terlalu terkejut dengan kemampuan Xiao Yan ini. Dia menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi yang agak gelap dan serius. Awalnya faksi-faksi yang tersebar ini memang bukan tandingan Akademi Jianan. Namun, setelah pembentukan Aliansi Hitam selama 2 tahun ini, kami tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan. Aliansi Hitam begitu kuat. Xiao Yan merajut alisnya sedikit saat dia bertanya dengan suara lembut. Ada banyak sesepuh di Akademi Jianan, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan doang. Di sisi lain, beberapa pemimpin faksi di Aliansi Hitam adalah elit Du Huang. Beruntung kami memiliki keunggulan numerik. Hanya karena ini kami nyaris tidak menstabilkan situasi. Su Qian tersenyum pahit dan melanjutkan, aku mungkin memiliki kekuatan seorang Dozong, tetapi kedua lelaki tua emas perak yang tidak akan mati itu dapat menundaku dengan bergandengan tangan. Jika kita meratakan kekuatan bertarung lainnya, kedua belah pihak bisa menjaga keseimbangan. Namun, dalam setiap konflik, Han Feng akan mengandalkan kekuatan api surgawi untuk dengan cepat mengalahkan para ahli akademi dalam dan bergandengan tangan dengan saudara emas perak untuk menyerang saya. Anda juga harus tahu bahwa orang itu mungkin hanya puncak Do Huang, tetapi api hati laut adalah sesuatu yang harus saya tangani dengan hati-hati. Bahkan aku tidak berdaya jika mereka bertarung 3 lawan 1. Meskipun kekuatan akademi dalam telah berkembang sedikit, itu jauh lebih kecil daripada perluasan para ahli di Aliansi Hitam. Anda juga seorang alkemis. Saya pikir Anda harus mengetahui kemampuan mengumpulkan seorang alkemis tingkat 6. Manakah dari para ahli dari wilayah pojok hitam yang tidak menginginkan pil obat dari tangan Kaisar Kedokteran Han Feng? Xiao Yan mengangguk sedikit. Tidak disangka Han Feng masih memiliki taktik ini. Dalam 2 tahun yang singkat, dia dapat mengandalkan kemampuan pengumpulannya untuk menciptakan faksi yang dapat bersaing dengan akademi tua seperti Akademi Jianan. Meskipun Akademi Jianan pasti memiliki cukup banyak orang yang benar-benar kuat yang tersembunyi di dalamnya, orang-orang ini adalah orang tua yang keras kepala yang tidak akan muncul kecuali itu adalah saat yang kritis. Mereka tidak muncul bahkan ketika Akademi Jianan menderita serangan hebat saat itu. Tidak perlu menyebutkan konflik semacam ini kepada mereka. Sebuah konflik yang mereka anggap tidak terlalu besar. Serahkan Han Feng padaku. Penatua pertama,
Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menangani saudara emas perak, kan? Xiao Yan tersenyum saat dia bertanya. Meskipun dua orang tua ini dapat mengandalkan kolaborasi kembar mereka yang luar biasa untuk bertarung sementara denganku, mereka akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan begitu semuanya berlarut-larut. Kesenjangan antara Dou Zong dan Dou Huang bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dibuat. Su Qian akhirnya menghela nafas lega saat dia dengan percaya diri berbicara ketika dia mendengar janji Xiao Yan. Bagus. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Penatua pertama, bisakah kamu menyerahkan Han Feng kepadaku jika kita berhasil menang dalam pertempuran ini dan menangkapnya? Su Qian terkejut ketika dia mendengar ini. Tatapannya tampak memiliki makna yang lebih dalam saat dia melihat Xiao Yan. Dia berkata, apakah kamu mengejar si Heart Flame di tubuhnya? Xiao Yan memberi senyum tanpa komitmen. Api hati laut memang merupakan api surgawi yang sangat berharga. Namun, menurut apa yang saya ketahui, tampaknya para alkemis paling banyak dapat mengendalikan satu jenis api surgawi. Anda tiba-tiba sekarang mengendalikan dua jenis dan bahkan dapat terus mengendalikan jenis ketiga? Su Qian tersenyum. Nada suaranya dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tangan Xiao Yan terkepal tanpa ada yang memperhatikan di balik lengan bajunya. Dia tersenyum tipis, seseorang harus melepaskan sesuatu untuk mendapatkan kekuatan. Penatua pertama hanya tahu bahwa saya memiliki dua jenis api surgawi, tetapi tidak tahu persis seperti apa siksaan dan rasa sakit yang saya alami di magma bawah tanah. Jika bukan karena keberuntungan, kemungkinan saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari bawah tanah, juga tidak memiliki kualifikasi untuk memikirkan apa yang terlalu berbahaya. Mungkin mencoba mengendalikan api laut hati dapat menyebabkan saya mengalami penderitaan hidup dan mati. Namun, selalu ada peluang dalam segala hal. Apa yang saya kejar mungkin adalah kesempatan sukses yang paling rendah. Ini karena saya tahu bahwa begitu saya berhasil, saya akan dapat memperoleh kekuatan yang cukup hanya saat itu. Jika saya gagal, digigit oleh api surgawi, terlalu umum. Kamu mencoba mempertaruhkan hidupmu lagi. Su Qian terkejut sesaat sebelum menghela nafas. Dia berkata, dengan bakatmu, kamu pasti akan memiliki pencapaian yang signifikan jika kamu berlatih secara normal. Target saya bukan apa yang disebut pencapaian signifikan. Xiao Yan tertawa pelan. Ambisi yang terkandung dalam senyum itu adalah sesuatu yang membungkam bahkan rubah tua seperti Su Qian. Hanya pada saat ini dia mendapatkan sedikit pemahaman bahwa dia tampaknya telah meremehkan anak kecil ini yang telah berulang kali menunjukkan keajaiban. Baik. Jika kita ingin muncul sebagai pemenang kali ini dan berhasil menangkap Han Feng, aku akan menyerahkannya padamu. Su Qian terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Tangannya menepuk bahu Xiao Yan dan menggunakan suara yang tidak dapat didengar oleh siapapun untuk berbicara dengan lembut kepadanya. Selain itu, jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat menyapa Yao Zunze untukku. Saat itu, dia semacam berteman dengan kepala sekolah. Sal, Zunze cara hormat untuk memanggil Dou Zun. Sayap api hijau giok yang mengepak di punggung Xiao Yan berhenti. Matanya juga sedikit menyusut saat ini saat dia menoleh untuk melihat wajah Su Qian yang tersenyum. Bagaimana kamu merasakannya? Anak kecil, jangan meremehkan penglihatan seorang elit Dou Zong. Selain itu, saya telah bertemu Yao Zunze di masa lalu. Namun, saya belum mencapai posisi ini pada saat itu. Su Qian tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia berkata, tenang, saya tidak akan membocorkan masalah ini. Namun, dari kelihatannya dendamu dengan Han Feng, aku mungkin bisa menebak bahwa masalah kematian Yao Zunze saat itu pasti ada hubungannya dengan orang ini. Tubuh tegang Xiao Yan perlahan rileks.
Dia diam-diam mengangguk dan hatinya tiba-tiba benar-benar santai. Dia yang sekarang sudah bukan lagi Douling kecil dari 2 tahun lalu. Mengingat kekuatannya saat ini, bahkan Suqian yang berada di depannya mungkin tidak dapat membunuhnya jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan bahwa dia mampu melindungi guru bahkan jika berita tentang Yao Lao bocor. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Senyum tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya saat dia memikirkan semua yang telah terjadi di masa lalu. Selama bertahun-tahun, pemuda yang membutuhkan perlindungan Yao Lao saat itu tanpa sadar telah berubah menjadi orang yang benar-benar kuat. Xiaoyan saat ini akhirnya bisa meninggalkan perlindungan sayap Yao Lao dan melayang di langit. Kalau begitu, terima kasih tetua pertama karena menjaga rahasianya. Xiaoyan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Suqian. Dia segera menoleh dan menatap ujung pandangannya yang jauh. Pegunungan hijau subur yang pernah ada secara bertahap menghilang. Aura yang agak akrab di kejauhan bahkan lebih jelas. Kita sudah sampai. Suqian mengangkat matanya. Kilatan dingin berkedip di matanya saat suaranya yang dingin tiba-tiba bergema di samping telinga semua orang. Semuanya, hari ini akan menentukan apakah kita bisa menghapus penghinaan dari serangan diam-diam yang diluncurkan para bajingan ini di akademi dalam saat itu. Ya Pak, banyak tangisan terdengar dari langit bersamaan. Segera, aura kuat naik tiba-tiba. Di bawah peningkatan aura kuat dari formasi sebesar itu, bahkan awan di langit terguncang sampai berubah menjadi bintik-bintik putih terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh langit. Siu! Siu! Banyak sosok hitam terbang melintasi langit yang jauh seperti meteorit saat aura besar melonjak. Setelah itu, mereka bergegas menuju kota yang memiliki reputasi yang cukup besar bahkan di wilayah sudut hitam. Aura besar yang dilepaskan oleh banyak orang kuat dari akademi dalam ini tidak disembunyikan dengan cara apapun. Oleh karena itu, tekanan aura telah menutupi keseluruhan kota Feng bahkan sebelum mereka tiba. Dalam sekejap, kota yang awalnya berisik pada dasarnya menjadi sunyi dalam sekejap. Banyak tatapan terkejut berbalik ke arah di mana aura itu berasal. Dari mana saja kamu pencuri? Anda berani menyerang kota Feng kami? Sekelompok besar sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari rumah pribadi di tengah kota tidak lama setelah aura menutupi kota Feng. Akhirnya, mereka tersebar dan tetap melayang di udara. Orang di depan mengenakan jubah alkemis. Tawa dinginnya seperti guntur yang mulai menyebar dengan ledakan setelah dicampur dengan dukinya. Kota segera mulai mendidih ketika mereka melihat banyak sosok manusia muncul di langit. Sebagai pemilik kota Feng, reputasi Han Feng tak tertandingi oleh siapapun di tempat ini. Tentu saja, orang-orang di wilayah sudut hitam hanya percaya pada yang kuat. Han Feng secara alami memiliki kekuatannya sendiri untuk memiliki reputasi seperti itu di tempat ini. Jika seseorang yang lebih kuat muncul, reputasinya ini kemungkinan akan menurun secara tiba-tiba. Han Feng, saat itu, kamu menyerang akademi dalam kami. Hari ini, kita akan sepenuhnya menyelesaikan semua dendam kita. Suara Han Feng baru saja terdengar ketika suara agung tua berguling dari jauh. Segera, banyak sosok muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Siu! 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 Sosok manusia melintas dan tiba di langit sebelum akhirnya berdiri di udara kosong di luar kota Feng. Tekanan besar menyebar dan menelan seluruh tempat. Han Feng menyipitkan pandangannya dan menyapu perlahan ke banyak ahli dari akademi dalam. Sesaat kemudian, akhirnya tiba-tiba berhenti. Tempat di mana matanya berhenti karena terkejut adalah pemilik aura panas yang bahkan ditakuti oleh api hati laut. Betapa tak terduga sebenarnya kamu. Xiaoyan! Wajah Han Feng sedikit berkedut saat suaranya yang gelap dan serius perlahan bergema di langit. Seluruh kota sekali lagi direbus dengan nama ini yang pada dasarnya diketahui semua orang di dalam kota sudut hitam. Bab 636, Pedang Salib.
Ekspresi Han Feng gelap dan serius saat dia memelototi pemuda berjubah hitam di langit di luar kota Feng. Hatinya tanpa sadar kewalahan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang menyebabkan api hati laut untuk ditakuti sebenarnya adalah orang ini. Sementara hatinya bergejolak, Han Feng juga merasakan keraguan. Meskipun Xiao Yan mengendalikan api inti teratai hijau, peringkat api ini pada peringkat api surgawi berada di belakang api jantung laut. Bagaimana itu bisa menyebabkan api hati laut menjadi takut? Situasi seperti itu tidak terjadi 2 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi pada bocah ini selama 2 tahun terakhir ini? Mata Han Feng berkedip tanpa henti. Samar-samar dia bisa menebak bahwa perubahan seperti itu seharusnya sangat terkait dengan hilangnya Xiao yang selama 2 tahun terakhir ini. Keke, aku tidak melihatmu selama 2 tahun, tapi sungguh tidak terduga bahwa kamu menjadi semakin mengesankan. Ekspresi Xiao yang berubah-ubah saat dia menatap Han Feng di langit sebelum dia tersenyum dan berkata, "Kamu beruntung bisa mempertahankan hidupmu saat itu. Saya ingin tahu apakah Anda akan memiliki keberuntungan seperti itu hari ini." Han Feng tersenyum dengan kemarahan yang luar biasa di hadapan kata-kata Xiao Yan yang jelas-jelas menyinggung. Dia berkata, "Sungguh bocah yang sombong. Saat itu, Anda berani bersaing dengan saya karena Anda meminjam beberapa kekuatan. Apa yang harus disombongkan? Orang tua yang tidak akan mati itu seharusnya ada di dalam tubuhmu kan?" Dengan persepsi Han Feng yang sebanding dengan elit Dozong, dia secara alami merasakan sesuatu ketika Xiao Yan meminjam kekuatan Yao Lao saat itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempermasalahkannya karena dia terdesak waktu. Setelah menenangkan diri selama 2 tahun ini, lonjakan tiba-tiba dalam kekuatan Xiao Yan dan kekuatan spiritual yang agak familiar dengan cepat memberi Han Feng jawabannya. Hari ini, saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membantu membersihkan rumah untuk guru. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Ada kepadatan dalam senyumnya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat, Junior. Han Feng tertawa dingin. Xiao Yan saat ini masih hidup. Dalam hal ini, Han Feng tahu bahwa dia mungkin tidak bisa lagi menyembunyikan alasan kematian Yao Lao. Karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun ketika dia berbicara. Selain itu, dia bahkan merencanakan sesuatu yang lebih kejam di dalam hatinya. Yao Lao mungkin sudah mati, tetapi bentuk spiritualnya tetap ada. Organisasi yang mengerikan dan misterius itu memiliki minat yang sangat besar terhadap jenis tubuh spiritual yang kuat ini. Selama dia menyebarkan berita ini, organisasi misterius itu secara alami akan pergi dan mencarinya. Pada saat itu, Xiao Yan akan turun ke situasi di mana hidupnya tak henti-hentinya dikejar. Han Feng memang memiliki beberapa koneksi dengan organisasi misterius yang berspesialisasi dalam penangkapan tubuh spiritual di benua itu. Pembunuhannya terhadap Yao Lao saat itu hanya berhasil karena partisipasi mereka. Kalau tidak mungkin baginya untuk berhasil sendirian mengingat kekuatan puncak Yao Lao saat itu, bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menyerang Yao Lao saat dia lengah. Do Uzun. Bagaimana mungkin yang disebut elit kelas legendaris ini hanya menjadi nama kosong? Alamat yang Han Feng keluarkan dari mulutnya juga menyebabkan para ahli di kedua sisi langit sedikit terkejut. Itu lama kemudian sebelum tatapan mereka yang tidak biasa menyapu keduanya. Guru Han Feng saat itu adalah Yao Zunze, Yao Chen, yang terkenal di seluruh benua saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, masih banyak orang yang dengan kuat mengingat nama yang memiliki ketenaran tanpa batas ini. Dari bentuk alamat yang digunakan Han Feng, sepertinya Xiao yang ini sebenarnya adalah murid Yao Zunze. Namun, bukankah ada rumor bahwa Yao Zunze telah meninggal? Bagaimana mungkin dia masih memiliki murid lain? Selain itu, kedua murid ini tidak hanya tidak memiliki hubungan seperti saudara dengan guru yang sama, tetapi juga musuh yang menginginkan kehidupan satu sama lain. Gugusan pertanyaan tanpa jawaban memenuhi pikiran orang,
menyebabkan kepala mereka dipenuhi kabut. Apapun masalahnya, bentuk alamat oleh Han Feng ini samar-samar menyebabkan status Xiao Yan tiba-tiba meningkat pesat. Murid Yao Zunze. Jika status ini menyebar, kemungkinan itu akan menyebabkan namanya melambung. Bagaimanapun, sebagai seorang Grandmaster Alkemis, pencapaian Yao Lao dalam hal alkimia adalah sesuatu yang tidak banyak orang dapat melampaui bahkan sampai hari ini. Keke, penatua pertama Suqian, bolehkah saya menanyakan apa motif Anda memimpin sekelompok besar ahli ke kota Feng hari ini? Tatapan Han Feng beralih dari Xiao Yan ke Suqian di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Kita semua mengetahuinya dengan sangat baik, jadi mengapa ada kebutuhan untuk mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Suqian tersenyum dingin dan tidak memberikan wajah apapun pada Han Feng ketika dia berbicara. Saat itu, kamu memimpin orang untuk meluncurkan serangan diam-diam ke akademi dalamku. Anda memberitahu saya apakah saya harus membalas dendam untuk itu. Penatua pertama, kata-katamu terlalu serius. Api surgawi lahir dari alam. Setiap orang berhak mendapatkannya. Metode penyegelan akademi dalam tidak disarankan. Saya hanya berharap untuk membiarkannya melarikan diri dari kehidupan yang terkendali itu. Apa yang salah dengan itu? Han Feng tersenyum. Kata-katanya bermartabat seolah-olah dipenuhi dengan kebenaran. Namun, tidak ada yang hadir adalah orang bodoh. Bahkan penduduk kota di dalam kota Feng tidak berkomitmen terhadap kata-kata ini. Kata kebenaran tidak ada di wilayah sudut hitam. Hanya manfaat untuk diri sendiri yang akan berkuasa. Suqian melirik Han Feng dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aku tidak akan berdebat denganmu. Hanya ada satu hal yang saya kejar dengan datang hari ini." "Apa itu?" "Bubarkan aliansi hitam." Suqian berbicara dengan tenang. Saat ini, aliansi hitam pada dasarnya adalah aliansi terkuat di wilayah sudut hitam. Selain itu, aliansi ini sering memandang Akademi Jianan dengan kebencian. Selama 2 tahun ini, aliansi hitam telah menjadi duri di hati Suqian. Jika dia tidak mencabutnya, duri ini akan menyebabkan dia merasa tidak nyaman ketika dia tidur dan makan. Senyum di wajah Han Feng perlahan ditarik saat dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Sejak kapan penatua pertama menjadi begitu kekanak-kanakan? Apakah Akademi Jianan Anda memiliki kualifikasi untuk membuat saya membubarkan aliansi hitam? Anda dapat mencoba. Suqian tanpa ekspresi. Dia tidak membuang napas saat kakinya perlahan melangkah maju. Segera, aura menakutkan dari seorang elit Du Zong melonjak keluar dari tubuhnya. Seperti awan tebal, itu menutupi semua ahli di dalam wilayah pojok hitam. Suqian telah mengumpulkan sekelompok besar ahli ke tempat ini karena dia ingin sepenuhnya menghilangkan tumor yang dikenal sebagai aliansi hitam dan menghapus penghinaan sebelumnya. Oleh karena itu, kata-kata apapun hanyalah pendahuluan yang tidak berguna. Hasil akhir masih akan menjadi pertarungan yang akan menentukan pemenang. TSK, penatua Suqian benar-benar mengesankan. Apakah Anda tidak menderita banyak kerugian selama 2 tahun terakhir ini? Namun kamu masih dengan keras kepala datang dan mencari lebih banyak kepahitan. Tawa aneh tiba-tiba terdengar. Sosok emas dan sosok perak bergegas keluar dari sisi langit mereka seperti kilat dan segera berdiri menghadap Suqian dari kejauhan. 2 aura kuat terjalin satu sama lain sebelum bergabung bersama dan menyerbu melalui awan, sepenuhnya menekan aura tekanan Suqian. Selain yang disebut saudara emas perak, tidak ada orang lain di wilayah sudut hitam ini yang bisa bersaing dengan Suqian. Karena penatua pertama Suqian dengan keras kepala ingin mencari masalah dengan aliansi hitam, Anda tidak boleh menyalahkan kami karena tidak memberi Anda wajah. Han Feng tertawa dingin. Tatapannya segera berbalik ke arah Xiao Yan dan tertawa dengan kejam. Namun, karena Anda telah memberi saya hadiah seperti itu, saya tidak akan membiarkan Akademi Jianan tampak terlalu menyedihkan.
semua anggota Aliansi Hitam, dengarkan! Mata Han Feng tiba-tiba menjadi tegas saat dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin. Sebagai aliansi terkuat dalam Black Corner Region, sepertinya tidak ada yang mau bergabung dengan kita jika kita membiarkan orang-orang ini menginjak kita. Hadapi hari ini. Oleh karena itu, tunjukkan kepada semua orang kemampuanmu yang sebenarnya, dan biarkan orang-orang tua yang hanya tahu cara mengajar siswa ini memahami bahwa Aliansi Hitam, kita bukanlah orang lemah yang bisa mereka cubit sesuka hati. Ya Pak, berbagai kepala wilayah pojok hitam yang menjadi agak tidak sabar menanggapi serempak saat suara Han Feng terdengar. Segera, banyak aura kuat melonjak keluar. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum biadab saat mereka melihat barisan Akademi Jianan di luar kota. Selama konflik dalam 2 tahun ini, Akademi Jianan akan kembali dengan putus asa setiap kali mereka datang untuk mencari masalah. Oleh karena itu, mereka tidak lagi takut pada Akademi Jianan seperti dulu. Semuanya, orang-orang ini meluncurkan serangan diam-diam ke Akademi dalam saat itu dan hampir menghancurkan Akademi dalam kita. Kita pasti harus membalas dendam. Hari ini akan menjadi waktu di mana kita benar-benar mengakhiri dendam ini. Pertaruhkan hidup Anda untuk bertarung jika Anda tidak ingin kembali dengan cara yang menyedihkan. Tangisan Su Qian agak berat saat ini. Ada benang di dalam matanya. Perkelahian dengan Aliansi Hitam 2 tahun ini adalah saat-saat paling menyedihkan sepanjang hidupnya. Sekarang dia mendapat bantuan dari orang yang kuat seperti Xiao Yan, tidak lagi dibuat-buat untuk menghapus penghinaan ini. Wajah para ahli dari Akademi dalam langsung menjadi merah padam ketika mereka mendengar tangisan Su Qian. Perasaan putus asa yang mereka rasakan di hati mereka tidak lebih lemah dari apa yang dirasakan Su Qian. Meskipun ada banyak tindakan kecil yang berulang di dalam wilayah sudut hitam, tidak ada yang berani memprovokasi Akademi Jianan dengan cara ini. Namun, setelah mereka menderita kerugian selama 2 tahun ini, orang-orang dari wilayah sudut hitam ini menjadi lebih arogan. Sekarang, mereka sebenarnya tidak memandang Akademi dalam dengan serius. Ini benar-benar semacam penghinaan bagi mereka yang berasal dari Akademi dalam. Banyak aura kuat menyebar. Meskipun aura individu para ahli dari Akademi dalam lebih lemah dari Aliansi Hitam, mereka lebih besar jumlahnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak serupa dalam hal pertarungan antar aura. Xiao Yan, aku akan menyerahkan Han Feng padamu. Dia adalah sosok yang sangat kritis. Begitu dia berhasil menyingkirkan Anda, kemungkinan dia dapat memengaruhi kemenangan atau kekalahan pertarungan. Oleh karena itu, kamu harus menundanya sampai aku mengalahkan Gold Silver Breathers. Su Qian menoleh dan berbicara kepada Xiao Yan dengan serius. Oleh karena itu, kepentinganmu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Meskipun aku tidak akan membual dan memberitahumu bahwa aku akan membunuhnya, setidaknya dia tidak akan punya waktu untuk ikut campur di tempat lain. Saya dapat menjamin Anda dalam hal ini. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berbicara, bagus. Apakah Akademi dalam kita akan mundur secara menyedihkan dalam pertempuran hari ini? Itu terserah Anda. Su Qian menghela nafas lega. Dia jelas mengerti bahwa mengingat karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu jika dia tidak memiliki kepercayaan diri. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan mengunci pandangannya ke Han Feng di langit kota. Mulutnya bergerak sedikit dan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua ditransmisikan dengan cara yang sangat lembut dan lemah. Aku akan mengambil api surgawi di dalam tubuhmu. Alis Han Feng bergetar sedikit. Sebuah kekejaman melintas di matanya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari jauh sebelum mengepalkannya dengan tiba-tiba. Junior, apapun yang terjadi, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini. Senyum biadab terkandung di sudut mulut Han Feng. Dia segera memiringkan kepalanya dan suara samar bergema di langit. Itu benar-benar menyebabkan atmosfer terhunus pedang yang cemas meledak,
membunuh mereka. Jangan tunjukkan belas kasihan.